Tiga, tiga Oh, PMB, 3 Pak. ya? Oke. Ya, kelas 3 PMB. Ya, baik. Ya, pertemuan hari ini kita coba akan berkenalan dulu ya. Karena ini semester baru, semester ganjil, kita memasuki mata kuliah terkait dengan literasi data dan teknologi digital. Sebenarnya mata kuliah ini mata kuliah baru ya. Jadi sebelumnya menggantikan pengantar coding dan big data. Mungkin karena tren saat ini banyak sekali atau berkembang ya pesat teknologi digital, jadi lebih tepatnya judulnya adalah literasi data dan teknologi digital. Oke, eh, mungkin sebelum kita ke materi, eh, coba kita lihat dulu apa saja yang akan kita bahas selama satu semester dan apa saja yang harus dilakukan dan harus dipenuhi oleh mahasiswa ya, baik mahasiswa dan dosen gitu ya. Jadi ada peraturan kelas di sini. Oke. Oke, terlihat ya share screen saya. Terlihat, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi eh, literasi data dan teknologi digital dengan kode mata kuliah MU 00213. Ya, kita selama satu semester terdapat 14 pertemuan. Di antaranya ada UTS dan UAS. Biasanya di di pertemuan 7 dan pertemuan 14. Kemudian kelas ini online gitu ya. Jadi melalui Zoom. Seperti biasa link Zoom akan di-share di Adlink. Nah, jadi kalian aktif ya di Adlink, dimohon keaktifannya di Adlink. Mungkin nanti saya akan share bahan dan materi di Adlink juga gitu ya. Jadi dimohon keaktifan di Adlinknya. Kemudian mengaktifkan kamera selama pertemuan. Silakan yang tidak ada kendala atau masalah dalam mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan selama pertemuan. Kalau ada kendala ya bolehlah dinonaktifkan. Kemudian mengisi kehadiran di Google Form eh, yang hadir maupun yang izin juga ya dan yang sakit gitu ya atau sakit. Lalu kehadiran ya minimal 70%. Kemudian membuat kelompok karena nanti kita akan tugas kelompok ya, ada tugas kelompok. Jadi dimohon untuk membuat kelompok. Nah, mungkin nanti kita akan lihat ada berapa kelompok ya, ada berapa peserta di dalam kelas pengantar coding literasi data ini. Yang saat ini mungkin masih ada berapa orang yang hadir nih, yang online gitu ya. Kemudian apa lagi? Penilaian ya. Untuk penilaian ini terdiri dari UAS dengan bobot 30%, UTS 30%, kemudian ada tugas nanti 20%, lalu kehadiran 10%. Oke. Kemudian kita lihat untuk silabus dari pertemuan 1 sampai 14. Yang pertama adalah terkait dengan pengantar literasi data dan teknologi digital.
Itu nanti ada konsep dan definisi, lalu ada pilar literasi, kemudian ada tren teknologi digital yang berkembang saat ini dan masa depan. Outputnya adalah pemahaman dasar literasi data dan teknologi digital. Kemudian pertemuan 2, dasar-dasar data dan informasi, definisinya, jenis-jenis data, sumber dan akuisisi data, proses pengumpulan dan penyimpanan data. Lalu pertemuan 3, ada pengenalan teknologi digital seperti komponen dasar teknologi digital, hardware, software, internet. Kemudian ada cloud computing dan komputasi awan, sistem operasi dan aplikasi digital. Pertemuan 4 ada struktur dan analisis data dasar, pengorganisasian data, table atau database, pengantar Excel dan Google Sheet. Lalu ada teknik dasar analisis. Lalu di pertemuan 5 ada visualisasi data, ya, dan pertemuan 6 ada dasar-dasar big data dan IoT. Pertemuan 7 UTS ya. Nanti tanggalnya mungkin nanti akan diberitahukan. Pertemuan 8 pengantar kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Pertemuan 9 pengelolaan keamanan data dan privasi. Pertemuan 10 ada terkait dengan SQL ya, dan pengolahan data dengan Kenaim. Lalu pertemuan 12 ada data warehouse, dan pertemuan 13 terkait dengan tren teknologi digital masa depan. Oke, jadi itu. Lalu pertemuan 14 UAS ya. Ya, jadi seperti itu ya terkait dengan silabus. Ya. Mungkin nanti saya akan coba sebelum pertemuan akan saya share dulu materinya, jadi kalian mungkin bisa baca-baca dulu. Mungkin karena pertemuan pertama saya belum sempat share ya. Mungkin nanti pertemuan 2 dan seterusnya baru saya akan share. Oke, ada pertanyaan? Ya, mungkin pertemuan pertama ini materinya agak banyak ya. Saya nggak tahu ini cukup nggak waktunya. Tapi coba saya elaborasi nanti, saya cukup-cukupin aja gitu ya. Kalau nggak cukup ya mungkin kalian bisa baca materinya. Eh, Oke, mungkin sedikit berkenalan sebelum kita mulai materi. Ya. Bentar ya. Ya, mungkin dari saya dulu. Setelah saya berkenalan, nanti mungkin dari teman-teman perwakilan lah ya, random, mungkin bisa menyebutkan nama, tinggal di mana, lalu eh, fakultas apa ya, jurusannya gitu ya. Kemudian apa ya, mungkin lebih minatnya kemana gitu. Maksudnya kira-kira kalau mau nanti setelah lulus bekerja, eh, ingin di mana gitu. Ingin di bidang apa gitu ya. Mungkin nanti juga terkait dengan ini apa namanya, kita hubungkan dengan literasi digital ini. Oke.
Saya share screen lagi. Oke, kelihatan ya, share ini CV saya. Kelihatan, Pak. Ya, jadi nama saya adalah nama lengkap ya ini dengan gelarnya. Saya bekerja di Kementerian Pertanian dari 2011 sampai dengan hari ini dan mungkin sampai pensiun. Eh, Sebagai IT engineer ya, apa namanya? Kalau di pemerintahan tuh namanya Pranata Komputer ya. Nah, beberapa proyek udah saya tangani, eh, mulai dari pengembangan apa aplikasi kepegawaian, aplikasi apa keuangan gitu ya, kemudian aplikasi aset gitu ya. Lalu juga saya tergabung dalam tim IT governance, IT governance policies ya, to align IT with business needs. Kemudian sebelumnya mungkin saya di swasta gitu ya. Lalu pendidikan S1 di BINUS, S2 di ITB. Kalau skill mungkin hanya disebutkan di sini ya, karena mungkin beberapa yang lainnya eh, ya hanya selingan lah. Oke, mungkin itu ya. Rumah saya di Depok, status berkeluarga, anak dua. Oke, dari saya itu mungkin saya coba akan mengenal kalian. Oke, mungkin di sini ada Mas Haryo Dewantoro. Ya, silakan Mas Haryo mungkin sebutkan eh, nama lengkap, terus kemudian tinggal di mana, lalu eh, jurusannya apa, kemudian apa nih jobs yang akan diinginkan gitu ya di masa depan gitu ya, setelah lulus ataupun ya mungkin nanti meniti karir di mana gitu. Silakan. Ya, selamat pagi Pak Asyadi. Perkenalkan nama saya Haryo Dewantoro, umur 23, dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Jurnalistik, tinggal di Klender, Jakarta Timur. Yang mau saya ambil di masa depan sih saya mau ke jurnalistik sih Pak. Jurnalistik. Hmm. Hmm. Sesuai dengan jurusan ya. Ya, sesuai dengan jurusan. Dan kemungkinan untuk karir di PT Garuda Indonesia, Pak, di bagian komunikasinya, Pak, Oh, di bidang inginnya komunikasi. bekerja di sana di Garuda ya, Iya, BUMN. Oke. Ya, terima kasih Mas Haryo. baik, Mas Kemudian Yadi. mungkin ada Mbak Fuadianti Oktaviani. Selamat pagi, Ya, Pak silakan. Asyadi. Perkenalkan, nama saya Adianti Oktaviani, biasa dipanggil Via. Saya tinggal di Bogor, umur 20 tahun, dari jurusan Ilmu Komunikasi. Untuk peminatan, saya ambil hubungan masyarakat. Mungkin di masa depan, untuk pekerjaan saya ambil di Public Relation, Pak. Terima PR. kasih. Nah, ayah. Rencana mau bekerja di mana? Di perusahaan apa? Untuk Impiannya? perusahaannya saya belum tahu mau kerja di mana. Oke, PR. Terima kasih, Fuadianti. Via ya. Lalu ada lagi eh, dua lagi deh ya. Em, Adin Sawitri, Mbak Adin Sawitri, yang bisa nyalakan kameranya. Join nggak? Halo, Mbak Adin. Bapak, Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
Perkenalkan, nama saya Adin Sawitri, dari Fakultas Ilmu Komunikasi, penjurusannya di Public Relation, tinggalnya di Depok. Oh, bekerja di mana? Inginnya bekerja di mana atau karirnya nanti seperti apa? Untuk karirnya, inginnya sih di bidang kehumasan ya. Pemasaran, Ya, perusahaan atau kantor yang akan menjadi eh, impiannya di mana tuh? untuk sekarang ingin bekerjanya di kehumasan di perhotelan, di bagian hotel. Oh, oke. Ya. Mungkin hotel bintang 5 lah ya nanti. Iya, Atau bintang 7 kalau bisa ya. Ya, terima kasih Mbak Adin. Lanjut makasih. mukbangnya tadi Mbak. Maaf Pak. Oke, lanjut itu lagi ya mungkin. Eh, ada siapa nih? Tadi? Ervika Sandra. Ervika Sandra, halo. Ya, silakan Mbak Ervika perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ervika Sandra, bisa dipanggil Ervika. Saya tinggal di Pulau Gadung dari Fakultas Ilmu Komunikasi, kejuruannya jurnalistik. Hmm, hmm. Rencana mau bekerja di mana setelah lulus nanti? Rencana setelah lulus saya pengen menjadi wartawan, Pak. Wartawan ya, di media mana? Untuk medianya belum pikiran sekarang. Belum ya? Media sosial. Ya, banyak sekali ya sekarang media sosial. Udah, kalau yang media mainstream kan TV-TV nasional gitu ya, ataupun yang swasta. Oke, terima kasih Mbak Ervika ya. Satu lagi deh, sama Mas Eka Surya Saputra. Halo Mas Eka, Mas Eka bisa aktifkan kameranya. Eka Surya Saputra. Kak, nggak ada. eh Coba lagi. Coba aja deh nih. Najwa Hani Al-Mukhtar. Najwa, halo. Ya Pak, Iya, silakan perkenalan. ya perkenalkan nama saya Najwa Anel Mukhtar. Saya usianya 19 tahun, saya berdomisili di Jakarta Timur. Terus untuk jurusannya saya Vkom, eh, fokus ke PR. Untuk Oh, nanti bekerja saya mau ke PR sih, tapi di di perusahaan yang menaungi BUMN. oh di BUMN ya. Oke, good. Terima kasih, Mbak Najwa. Mas Andika Harjakusuma, ada? Ada Pak. Oke, mungkin kalau bisa aktifkan kameranya. Silakan. Kamera saya agak pecah Pak, jadi kurang memungkinkan untuk nyalain kamera Pak. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andika Harjakusuma, eh, berdomisili di Kemayoran, Jakarta Pusat. Eh, Fakultasnya Ilmu Komunikasi, Program Studi Broadcasting. Untuk kedepannya, saya minat di bidang bekerja di bidang scriptwriter dan kalau bisa sih di Kompas ya Pak, gitu. Kompas. Oh, Mm-mm. oke, sip. Terima Thank you. kasih. Oke, good. Eh, oke, satu lagi Mbak Budiani Rahmawati. Silakan perkenalkan. Oke.
Nama saya Budiani Rahmawati, bisa dipanggil Rara. Nama saya ada di Cakung. Saya jurusan jurnalistik. Untuk kedepannya saya pengen di media massa, Nah, pengen di net, di net. ya. Oke. Eh, di net bukannya lagi goyah ya? Kan makin ini ya, kesini makin banyak medsos, YouTube gitu ya. Iya. Kalau mungkin kalau dulu tuh impian banget kerja di net ya. Impian anak broadcasting, anak apa Vkom gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang. Ya, ya tapi mudah-mudahan masih inilah ya eksis nanti, mungkin eksis. Oke, terima kasih Mbak Rara ya. Iya, Pak. Hmm, terima kasih ya. Ya, kasih juga. Ya, baik. Terima kasih semuanya sudah memperkenalkan diri. Sebagian ya, ada 5 orang tadi. Eh, Rata-rata jurusan Vkom, jurnalistik, broadcasting gitu ya. Oke, ya sebenarnya jurusan kalian itu ya sangat dekat dengan media sosial, dengan literasi digital gitu ya. Karena kan perangkat-perangkat nanti yang akan kalian gunakan seperti smartphone, lalu ada lagi mungkin apa namanya kamera gitu ya. Nah itu kan sebenarnya udah digital semua ya saat ini ya. Kalau mungkin dulu kamera masih pakai apa film AS400 ya. Nah, sekarang kan sudah berbasisnya udah digital, apalagi penyimpanan datanya juga udah digital ya, udah di cloud semua gitu ya. Kalau dulu penyimpanan data itu masih bentuknya disket ya. Saya masih SMA itu eh, nyimpen file masih dalam bentuk disket ya, floppy disk. Ada yang tahu nggak floppy disk nih bentuknya kayak gimana? Bentuknya yang ini tombol save di Microsoft Word atau PowerPoint nih. Tuh, bentuknya seperti itu ya, floppy disk. Ya, itu kapasitasnya cuman berapa? 1,44 mega ya. Jadi sangat kecil gitu ya, bandingkan yang sekarang hard disk sudah bertera-tera ya. Bahkan apa namanya eh, cloud ya, penyimpanan cloud itu sudah banyak sekali. Ada Google, ada Terabox, ada apa lagi tuh, Microsoft juga menyediakan gitu ya. Nah, ini dulu nih disket ya atau floppy disk. Ini dimasukkan ke dalam komputer gitu ya. Lalu nanti kalau save dia pilih biasanya drive A ya, drive A. Terus nanti kita save filenya misalnya file Word, Microsoft Word kita save. Udah tuh nanti dia nge-save. Nah, dan biasanya karena ini ada tipnya gitu ya, itu dia akan mencatat dan kedengeran tuh suaranya. Kretek, 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 gitu. Nah, setelah itu baru selesai. Nah, kemudian saya buka di komputer teman saya, ternyata error. Errornya ya ini karena ringkih ya, gampang banget rusak. Tapi ini ya waktu itu satu-satunya ya. Kemudian beralih lagi ke flash disk ya kan. Ada hard disk sampai sekarang lah ya. Nah, semua perangkat ini berkaitan dengan digital ya. Nanti ada storage, ada server, ada perangkat-perangkat lain ya yang mendukung. Apalagi sekarang pernah dengar istilah IoT ya? Ada yang tahu IoT itu? IoT, ya. Big data. Ada yang kenal big data? Terus ada lagi yang sekarang sedang happening adalah artificial intelligence, ya. AI.
kalian pasti memakai namanya apa tuh ChatGPT ya. Nah, itu adalah salah satu penerapan AI di bidang teknologi. Ya, itu tren teknologi saat ini sudah berbasis artificial intelligence ya. Semuanya mengarah ke situ. Tuh. Mulai dari apa AI di bidang pendidikan, AI di bidang kesehatan, ya, AI di bidang teknologi, apalagi gitu ya. AI di bidang apalagi keamanan gitu ya, perbankan, ekonomi dan lain-lain. Nah, itu semua evolusi dari digital gitu ya. Ini saya akan coba memperlihatkan kalian ya data ya. Kita kan ngomongin data ya, literasi data berarti kalian harus bisa membaca ini nih, membaca data dulu nih. Ini data yang saya sampaikan, yang ada di share screen. Ini tentang overview of adoption and use of connected device and services. Ya. Jadi tentang adopsi dan penggunaan device dan layanan ya, terkait dengan yang ada di dalamnya gitu ya. Kita lihat dulu nih. Sekarang ini data terbaru ini Januari 2024 ya, berarti tahun ini ya. Ini total populasi di Indonesia penduduk ya sebanyak 278,7 juta jiwa dengan perubahan 0,8% atau penambahan 2,3 juta per tahun. Bayangin, Indonesia demen banget ya bikin Indonesia banyak sekali lah ya populasinya ya. 2,3 juta per tahun. Tiap tahun ada penambahan jumlah penduduk baru ya 2,3 juta dengan arus urbanisasi sebesar 58,9%. Nah, ini populasi yang sangat besar ini eh, harusnya ya menjadi kekuatan Indonesia gitu ya dalam penerapan literasi data dan digital. Karena banyak sekali angka-angka atau umur-umur milenial gitu ya, maupun Gen Z, Gen X ya. Kalian itu termasuknya Gen Z ya? Atau Gen Y? Gen Ya, Z. Gen Z ya. Ya kan umur antara 15 sampai 25 lah ya. Untuk kalian termasuknya Gen Z ya. Nah, di situ Gen Z itu apa? Gen Z itu ya kalian yang di umur segini, kalian tuh udah biasa gitu berhubungan dengan namanya device, namanya smartphone, komputer, eh, apa namanya, berhubungan dengan data gitu ya, berhubungan dengan teknologi lah ya. Bandingkan dengan kondisi waktu zaman ayah kalian atau orang orang tua kalian gitu ya. Boro-boro megang handphone gitu kan, megang cangkul yang ada tiap hari gitu kan, atau megang apa beternak gitu ya, ke ladang gitu ya. Atau mungkin ya dulu zamannya teknologi tapi nggak kayak sekarang gitu kan. Teknologi mungkin masih belum terkonek ke internet gitu ya. Misalkan ada mesin ketik gitu ya, ada apalagi printernya mungkin yang masih jadul, belum smart gitu ya. Nah, dengan kondisi populasi yang saat ini ya, dengan bervarius atau beragam rentang umur dan eh, apa namanya kondisinya gitu ya. Nah, Indonesia ini diharapkan menjadi eh, salah satu negara terkuat di Asia lah ya. Makanya pemerintah mencanangkan tahun 2045 tuh Indonesia menjadi
Indonesia emas ya, 2045. Kenapa 2045 gitu ya? Kenapa nggak 2025 atau 2030? Gitu. Ya mungkin karena di 2045 kalian yang sekarang jadi Gen Z ya, itu sudah matang gitu ya. Sekarang kan umur 20-an ya, 20. Berarti kalau 2045, 20 tahun lagi gitu kan, berarti kalian umur 40. Nah, umur 40 itu udah matang gitu, udah penggunaan teknologinya, lalu kondisi SDM-nya gitu ya. Nah, itu yang diharapkan bisa membangun Indonesia gitu ya. Nah, kemudian cellular mobile connection ya, ada 353,3 juta ya, lebih banyak dari penduduknya. Bayangin satu orang, misalkan kalian bisa lebih dari satu device ya, lebih dari satu handphone ya. Nah ini pastinya juga eh, angka yang sangat besar ya, dan eh, mungkin penggunaan perangkat ini karena mungkin kebutuhan nih gitu ya, atau mungkin ya gaya hidup ya. Yang satu Android, yang satu iPhone ya, ya nggak tahu lah itu tujuannya untuk apa. Nah kemudian individual using the internet ya, masing-masing menggunakan internet ya, ada 185,3 juta ya menggunakan internet ya. Nah ini pangsa pasar yang sangat besar bagi provider internet di Indonesia, mulai dari penggunaan seluler ya, internet yang fixed line maupun yang broadband gitu ya, maupun kalian yang suka beli pulsa di counter pulsa gitu ya. Nah, itu pasar yang sangat besar. Lalu penggunaan sosial media juga ya. Sosial media ini sangat banyak ya. Apalagi sekarang ya, ada TikTok ya, YouTube, apalagi eh, apalagi biasanya Instagram gitu kan. Nah, itu angkanya juga sangat besar, ada 139 juta. Apalagi YouTube sekarang udah menjadi rujukan ya, referensi kalau kalian mencari informasi di internet. Dan pastinya eh, karena iming-iming dari YouTube ya, menjadi YouTuber gitu ya, digaji oleh YouTube. Nah, itu pasti banyak yang tertarik menjadi YouTuber. Ada nggak yang di sini yang udah jadi YouTuber, ada nggak? Ada yang sudah menjadi YouTuber atau influencer? Ya mungkin nanti kalau ada ya, bisa kontak-kontak teman-teman kalian, nanti kan di situ bisa membantu kalian juga gitu ya dalam mempromosikan produk ya, itu benefitnya ya. Karena influencer kan biasanya lebih dikenal ya, daripada yang baru merintis gitu ya. Oke, nah ini dia. Selanjutnya ini nih, population essential dari jadi dari 278 juta itu eh, yang perempuan ada 49,7%, laki-laki 50,3%. Wah, kondisinya ini ya apa? eh i- Hampir imbang ya. Lebih banyak laki-laki ya, 50,3%. Oh, saya kira perempuan lebih banyak. Oke, kemudian year on year change in total population, ya tadi ya sudah ada penambahan 2,3 juta setiap tahunnya. Lalu median age of the population, ya umur-umur yang
tengah-tengah gitu ya, sekitar umur 30, 20, 40 itu ada 30 apa nih? 30% atau apa nih? 30% ya. Lalu apalagi urban population ya, tingkat populasi urban dari desa ke kota mencapai 60%, 58,9. Artinya kota masih menjanjikan untuk tempat bekerja, tempat tinggal juga. Nah, tapi sekarang ada IKN ya. Isunya IKN ini akan menjadi sentral pemerintahan. Nah, cuman belum tahu nih kapan mau pindahnya. Ya, ya nanti itu apa namanya? Biar biar inilah elit-elit politik nanti yang mikirin. Kemudian populasi density-nya per kilometer ada 145,8. Ini apa ya? Ribu ya kali ya? Ya mungkin ribu ya. Bayangin ya, per kilometer. 1 kilometer itu 145.000 jiwa. Nah, kemudian overall literacy adults age 15 tahun ke atas. Jadi yang umur 15 tahun ke atas itu kemampuan membacanya 96%. Dibagi eh, untuk female, perempuan 94,6%, dan male atau laki-laki 97,5%. Ya, mungkin itu terkait dengan kondisi data demografi kita dan perkembangan dunia digital ya. Ada sosmed dan lain-lain nanti. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Bentar ya. Oke, jadi setelah kita membaca data ini, kira-kira peluang atau eh, literasi digital penduduk Indonesia tuh seperti apa, bagaimana, terus mau dibawa kemana kan gitu ya? Seperti apa tuh, bagaimana kondisinya saat ini, bagaimana mungkin caranya gitu ya untuk menerapkan literasi itu dan mau dibawa kemana sih eh, penerapan literasi digital kita? Apa mau dibawa untuk eh, apa yang baik-baik atau malah dibawa yang buruk-buruk kan gitu ya? Antara yang baik dan buruk kan? Ya kalau yang buruk misalkan untuk mencuri data itu bisa ya, untuk menghack atau meretas gitu, itu yang buruk tuh. Untuk apa lagi? Judi online ya. Kemudian eh, apa lagi? Pinjaman online gitu ya. Kan sekarang udah banyak yang online ya. Nah, itu karena dulu judi kan nggak, kalau dulu kondisinya judi itu nggak pernah online ya. Judi itu ya kalau tradisional kita main sabung ayam gitu kan, datang ke situ nah atau main gaple gitu kan, naruh duit di situ atau juga mungkin ke kasino gitu ya, kita taruhan di situ. Ya itu dulu ya judi itu sebetulnya, tapi sekarang judi udah online ya, judol. Apalagi oknum-oknum pemerintahan banyak yang ditangkap-tangkapin tuh, banyak yang terlibat. Terus apalagi pinjol ya, pinjaman online dulu, pinjaman nggak pernah online ya, minjem aja ke tetangga gitu, ke teman gitu ya, dan ditagih galakan yang pinjem gitu kan.
Nah, sekarang pinjaman online ya, kita scroll-scroll aja, kita buka kayak aplikasi apa, GoPay gitu ya. Kan ada GoPay Later ya. Nah, itu juga pinjaman online juga itu. Terus Tokopedia juga ada Pay Later. Hmm. Lalu apa lagi? Ada yang resmi, ada yang tidak resmi lah ya. Yang tidak resmi yang lebih berbahaya tentunya. Kalian pasti udah pernah mencoba ya, Pay Later gitu ya. Yang, yang hobi belanja mungkin ya. Hobi belanja tapi nggak punya duit gitu ya. Pakai Pay Later ya. Oke, ya selanjutnya, lambat. Apa arti dari definisi literasi digital? Nah, menurut definisi literasi digital secara katanya ada dua kata ya, ada literasi dan digital. Literasi itu adalah kemampuan seseorang terhadap pemahaman atau membaca, menulis ya, memahami, menghitung, berbicara dan memecahkan sebuah masalah. Lalu digital adalah teknologi yang menggunakan data berbentuk angka atau sinyal elektronik, biasanya dalam bentuk biner 0 dan 1 ya, untuk menyimpan, memproses, dan mentransmisikan informasi. Ya, jadi mungkin yang kalian akan bertanya, maksudnya bentuk biner 0 dan 1 itu seperti apa gitu kan. Apakah kalau saya menggunakan kamera digital, di situ ada angka 0 dan 1 gitu. Apakah saya ketika menggunakan internet mengakses situs ada 0 dan 1-nya gitu. Ya kalau dari sisi user itu tidak terlihat ya. Tapi di back end-nya atau di belakang layar gitu ya, ya itu terdiri dari bit ya, bentuk biner 0 dan 1 gitu ya. Nah, jadi ketika kita menyimpan, memproses, dan mentransmisikan informasi itu diproses oleh komputer, dia hanya bisa membaca angka 0 dan 1 gitu ya. Nah, itulah namanya digital. Beda dengan manual ya. Kalau manual kan misalkan ada jam, ya, jam tangan manual. Berarti kan kalian harus, kalau jamnya tangannya mati gitu ya, kalian harus muter jarum jamnya ya, supaya dia tepat ke angka yang kalian inginkan. Set. Nah, sekarang kalau jam digital ya, kan tampilannya angka digital ya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi literasi digital itu apa? Ada yang bisa ini menggabungkan dan mengartikan dari pengertian literasi dan digital? Tinggal digabungin aja nih, literasi digital. Ada yang bisa menerangkan apa itu literasi digital? Oke, mungkin waktunya juga udah jam lagi lah ya. Ya, jadi menurut beberapa ahli, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan memakai informasi dari berbagai sumber yang bisa diakses melalui komputer. Ya, bisa juga. Kemudian, menurut UNESCO, eh, literasi digital berhubungan dengan life skill, kecakapan, kemampuan eh, tidak hanya melibat teknologi saja, tapi kemampuan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif, inovatif untuk kompetensi digital. Oke.
Sedangkan menurut Kurnia dan Wijayanto itu literasi digital adalah konsep praktek yang bukan sekedar menitik beratkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi, menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi, media digital yang dilakukan secara produktif. Oke, ya, itu jadi ada beberapa pengertian ya. Menurut para ahli seperti itu. Kemudian, ya jadi nanti kalian disimpulkan lah ya, literasi digital dari beberapa sumber seperti ini. Ya, jadi ruang lingkupnya literasi digital tadi kan kalau kita lihat kemampuan untuk membaca, menulis, memahami, ya. Ruang lingkupnya ada literasi baca tulis, ada literasi numerasi. Numerasi itu ada memahami angka-angka gitu ya. Ada literasi sains, literasi digital itu sendiri memanfaatkan teknologi-teknologi. Literasi budaya juga ini perlu ya karena zaman sekarang budaya itu enggak cuman kita terapkan dalam kehidupan non digital gitu ya, tapi di digital juga kita harus menerapkan budaya ya, budaya literasi, literasi budaya. Ya, ada etika juga di situ ya, ada etika, etika menggunakan digital ya, teknologi digital dan lain-lain. Kemudian literasi kewargaan, ya ini juga sama ya, citizen seperti halnya kita di ini ya, di kehidupan sehari-hari ya, bertetangga gitu, ber eh, teknologi literasi digital juga mengharuskan kita untuk memahami eh, kewargaan ya, atau netizen ya istilahnya ya. Kita sebagai netizen kita harus tahu apa menggunakan media dengan bijak ya. Jangan sampai kita baru percaya, baru melihat berita, satu berita tanpa adanya konfirmasi, tanpa adanya kita mencari-cari apa namanya informasi lain, kita main menyebarkan aja gitu ya. Namanya hoax gitu ya. Ada baiknya kita apa istilahnya bahasa Arabnya tuh mencari informasi dulu apa namanya tabayun ya, tabayun ya, kita mencari informasi dulu ya, jangan langsung disebar aja gitu ya. Kalau langsung disebar aja kalian termasuk penyebar hoax kalau itu bohong gitu ya. Kalau itu benar ya penyebar gibah. Gibah kan benar atau salah sama aja kan. Oke, itu ruang lingkup dari literasi digital. Nah, lalu pilar literasi digital di sini ada 4 ya. Ini cabe ya, gambar cabe ya. Nih. Ya, pertama adalah cakap digital atau digital skill. Yang kedua aman digital, digital security, ya. Lalu budaya digital, digital culture. Kemudian etika digital, digital ethics. Jadi masing-masing ini ya, apa aja sih gitu ya. Ini yang akan kita bahas ya. Ya ini pilar literasi digital ini dicetuskan oleh Kominfo ya, dengan mereka membuat beberapa modul terkait dengan pilar literasi digital dan panduannya gitu ya untuk literasi digital ini gitu ya. Nah, saya mengambil materinya dari Kominfo ini. Ya, jadi apa sih yang dimaksud cabe di situ? Atau yang pertama, pertama adalah cakap digital, digital skill, kemudian digital safety, digital culture, dan digital ethics. Digital skill, ya, kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi
mempunyai kemampuan untuk memahami menggunakan ya device gitu ya, handphone, smartphone maupun perangkat-perangkat yang berhubungan dengan digital atau eh, perangkat lunak gitu ya, aplikasi ya. Bukan perangkat keras saja tapi perangkat lunak juga ya. Aplikasi kalian bisa mengoperasikan Canva gitu ya. Kalian bisa mengoperasikan apa lagi? Adobe Premiere, gitu. Lalu Microsoft Office, ya itu berarti lunak ya. Kalau perangkat keras apa aja? Ada hard disk, ya, kemudian komputer, ya, mouse gitu ya. Ada mouse wireless ya. Lalu ada digital safety, kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan lagi pada zaman sekarang, ya, era digital. Itu keamanan itu menjadi sangat penting karena data kalian yang sudah tersimpan di dalam digital, media digital itu menjadi jejak digital ya, dan itu menjadi eh, rekaman gitu ya, yang bisa saja dimanfaatkan atau diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Misalkan data kalian dicuri, ya, makanya bijaklah dalam memanfaatkan digital safety ini, dalam memanfaatkan teknologi informasi. Lalu ada lagi digital culture, kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini sesuai dengan prinsip kita ya, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini penerapan Pancasila ya harus kita terapkan juga di dalam digital ya, dalam literasi digital. Kemudian digital etik ya, etika digital. Kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Ya, kita jangan sampai kena pasal ya dalam undang-undang ITE. Ya. Banyak kan yang udah kena pasal di undang-undang ITE maupun yang sekarang ini sedang digaungkan adalah undang-undang terkait dengan pelindungan data pribadi ya, PDP. Ya, sekarang lagi banyak ya penipuan yang mengatasnamakan orang tertentu yang kalian kenal, padahal dia adalah pelaku dari kriminal. Bentar ya. Sekarang ini orang apa eh, orang-orang banyak ya yang tertipu gitu ya. Maupun yang menipu juga banyak ya. Eh, Beberapa waktu yang lalu saya dapat message di Instagram ya. Dia itu message dari cewek gitu ya, cewek orang Korea gitu lah ya. Nah, dia itu seakan-akan apa salah salah kirim message gitu. Dan dia di situ bilangnya adalah temannya yang mensuggested yang menyarankan untuk kenal dengan saya gitu. Kayak gitu ya, saya udah tahu ini eh, penipuan, cuman saya mau tahu sampai seberapa dalam sih. Ngakunya orang Korea ya dengan inilah ya apa namanya eh respon yang sangat cepat kalau saya message gitu ya.
dia nggak lama tuh pasti kirim message balik gitu ya. Dalam hitungan detik lah ya, misalkan saya kirim nih, 5 detik kemudian dia balas lagi. Pokoknya nggak lama lah ya balasnya. Nah, anehnya lagi yang saya lihat, kalau orang normal kan ya, message itu kan, apalagi bahasa Inggris gitu kan, itu pasti ada typo gitu ya. Ada terus penggunaan strukturnya, kalimatnya atau kata-katanya itu kan nggak baku lah ya. Nah ini baku banget ya gitu ya. Seperti memakai ChatGPT atau ditranslasikan ke Google Translate gitu ya. Nah itu dia itu sepertinya robot itu. Jadi dia udah tahu tuh membaca kalau saya balasnya ngomongnya begini, dia akan membalas seperti ini gitu ya. Misalkan uh, I will be there gitu kan. Nah, dia tuh I will be there-nya I'll disingkat dengan AI terus tanda petik double L gitu ya. Ada tanda petiknya terus setiap ada antar kalimat itu ada titik gitu ya. Nah, itu saya lihatnya ini bukan orang gitu ya. Bisa saja bot gitu ya. Ini yang mau melakukan penipuan. Dan setelah saya searching di Google itu memang benar. Jadi banyak orang yang ketipu gara-gara yaitu ingin berkenalan punya teman dengan orang luar Korea gitu ya. Dan cewek biasanya cewek cantik lah, seksi gitu. Nah, di situ banyak yang ketipu tuh. Nah, itu namanya istilahnya pig butchering. Pig butchering. Pig itu kan babi ya. Butchering itu adalah ini apa namanya? Butcher ya. Eh, penggemukan lah ya, penggemukan babi nanti setelah itu di slaughter atau dipotong babinya kan gitu ya. Nah, pignya itu kita gitu sebagai korban. Kita digemukan, artinya kita diperhatikan terus gitu ya. Selalu dibalas, message kita selalu dibalas, tapi suatu saat dia akan meminta kita untuk apa? Meminta informasi rahasia kita misalnya seperti nomor rekening atau nama ibu kandung gitu ya. Ataupun eh, saat ini trennya adalah tren Bitcoin kayak gitu ya. Nah itu sangat berbahaya sekali. Akhirnya saya eh, apa namanya leave aja dah, karena udah ketebak. Oke, ada pertanyaan? Apa lagi? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Siri. Oke, lanjut ya. Iya, Mbak. Lagi Zoom. Bentar. Gimana? Tadi disuruh yang ikut ke BSSN. Oh gitu. Kita ditunggu orang izinnya di lobi gedung B. Adi mau nyusul atau mau bareng aja? Jam berapa? Jam 9. Oh, jam 9. Di BSSN. Di BSSN sini kan? Oh, aku nyusul deh. Mau nyusul aja. Nggak apa-apa. Oke. Ya udah. Oke. Undangannya udah dikasih Adi kan? Yang pelindungan data pribadi itu ya? Yang mana sih? Audit. Yang mana, Mbak? Yang ke BSSN, koordinasi izin sama BSSN, audit kamar.
Ya, oke. Mungkin nggak lama-lama ya, saya ada pertemuan. Mungkin sampai 15 menit lagi lah ya. Oke, kita lanjut ya materinya. Kelihatan belum? Ya, jadi selanjutnya adalah ini ya. Kita bahas satu-satu nih. Digital skill. Kenapa harus cakap bermedia digital gitu ya? Atau mengapa harus mempunyai digital skill? Ya, karena akses terhadap internet semakin cepat, terjangkau, dan tersebar ya hingga pelosok. Literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada level sedang. Indonesia memiliki subindeks keahlian dengan skor paling rendah dari 3 subindeks indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu masyarakat harus bisa mengoptimalkan penggunaan perangkat TIK untuk sebesar-besarnya manfaat bagi dirinya dan orang lain. Lalu kecakapan digital sebagai bagian dari literasi digital perlu diasah secara terus-menerus. Nah, ini digital skill ini eh, perlu kita ini ya ketahui ya, karena digital skill ya merupakan sekarang menjadi bagian yang wajib ya. Bentar. Ini sebenarnya materi cukup banyak ya. Mungkin saya percepat aja ya. Ini adalah kompetensi literasi digital tadi yang 4 pilar tadi. Ini kelihatan ya share screen saya yang ini ya. Kelihatan, Pak. Ya. Lalu kemudian landscape digital. Ya, ini mengetahui dan memahami perangkat keras. Tadi kan digital skill itu adalah bagaimana kita mengetahui dan memahami perangkat keras, perangkat lunak gitu ya, maupun terkait dengan digital skillnya gitu ya. Ini contoh-contohnya, ini perangkat keras pasti kalian udah tahu semua lah ya. Apa itu komputer, apa itu laptop, smartphone, netbook, tablet, gitu ya. Oke. Nah, ini langkah-langkah membuat perangkat komputer desktop ya. Ada yang belum tahu atau mungkin belum pernah ngerakit komputer. Ada yang di sini ini nggak apa pernah punya pengalaman merakit komputer nggak? Dari yang dia dari beli casingnya, kemudian beli memori, beli hard disk. Itu desktop ya, perangkat komputer desktop. Beli apalagi motherboard, terus beli power supply-nya, lalu beli VGA card-nya gitu ya. Kemudian beli monitor. Ya pokoknya belinya eceran seperti itu. Terus kemudian dihubungkan masing-masing gitu. Nah, biasanya yang suka merakit komputer ya, itu pasti dia senang ya kayak gitu ya. Ngerakit gitu ya. Terus jalan apalagi yang suka ini ya, rakitan komputernya tuh rakitan gaming gitu ya. Setup gaming komputer. Nah, itu lebih asik lagi tuh. Walaupun harganya mahal ya. Kemudian ya ini perangkat komputer, perangkat lunak ya, yang kita ketahui ada operating system, ada perangkat lunak lain seperti Microsoft Office atau eh, yang lain-lain ya. Nah, ini operating system nih, ada Linux, Mac OS. Linux tuh yang open source ya, Linux. Kemudian Mac OS ya, ini Mac OS perangkat lunaknya Apple ya. Mac OS biasanya itu untuk apa namanya?
MacBook Pro gitu ya atau MacBook gitu ya. Kemudian Windows ya, Windows ini di Microsoft ya, punya Microsoft. Kemudian Android ya di perangkat HP kalian tuh Android, iOS perangkat HP besutan Apple juga. Kemudian ada Harmony OS ya, ini ada Harmony, ini baru ini Harmony OS. Ini platform ya, platform operating system. Kemudian ada lagi terkait dengan penyediaan layanan internet, ya bagaimana memilih penyediaan layanan internet dari kecepatan, stabilitas, dan pelayanan terhadap pelanggan. Ya, kemudian ini ketika kita menggunakan WiFi di publik gitu ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Gunakan saat keperluan mendesak aja. Hindari bertransaksi online, hindari transaksi perbankan. Gunakan VPN, matikan aplikasi file sharing, hindari membuka email pribadi atau kantor, dan matikan fitur Bluetooth. Oh, betul, betul. Mana ya? Oke aja lah. Kemudian ada lagi tips terhindar dari malware. Ya, ada yang tahu nggak malware itu apa? Semacam virus, Pak. Oke, virus. Semacam virus. Semacam virus berarti satu macam ya. Eh, ya sebenarnya eh ya kalau virus kan istilah umum ya, biar itu di dunia kedokteran maupun di dunia lain ya virus. Ya kalau di istilah komputer adalah malware gitu ya. Malware itu banyak, ada phishing, ya, ada eh apa namanya brute force dan segala macam nih. Terus ada yang hmm, apa tuh pesan ya pesan supaya membuka APK. Nah itu malware ya. Ya ini tips agar terhindar dari malware. Jangan membuka lampiran dari surel yang masuk baik dari alamat surel yang dikenal atau tidak. Jika kita tidak mengharapkan dikirimnya lampiran tersebut ya jangan sembarangan ya buka link-link gitu ya melalui alamat yang tidak kita kenal. Kemudian unduh file dan dokumen dari situs yang terpercaya. Bentar ya. Oke, kemudian jangan mengakses dan mengunduh file dari situs berbagi file, kemudian hanya berbagi perangkat keras penyimpanan file kepada orang atau komputer yang kita percaya. Ya, ini menghadapi malware dan sejenisnya dengan perangkat lunak ya. Ya, ini lebih ke arah tips dan trik aja sini. Ini kalau kalian digital skill ini membantu kalian untuk apa namanya mempunyai kemampuan ya, yaitu melakukan apa namanya setup komputer, terus malware, melakukan filtering gitu ya terhadap malware dan segala macam. Nah, ini juga mencari mesin pencarian Google ya. Ini banyak sekali pengguna internet di Indonesia tahun 2020. Pengguna sosmed ada 160 juta dari 175,4 juta pengguna internet, berarti sebagian rata-rata punya sosmed. Ini traffic share by device. eh, yang ranking pertama adalah Google ya. Google pas eh, menempati urutan pertama dalam eh, pencarian gitu ya. Kemudian Detik, YouTube, dan CNBC. Nah ini macam-macam mesin pencari informasi ada Google, Yahoo, Bing, apa nih? Yang pernah kalian pakai yang mana nih? Google pasti ya. Bing, ada yang pernah pakai Bing?
Baidu, As. Ya paling kalau yang saya percaya hanya Google aja. Yang lainnya saya kadang suka diminta untuk kita pilih mesin pencarian defaultnya di browser kita yang mana gitu. Ya yang lain saya nggak centang ya, cuman Google aja. Kemudian lagi nih. Ya ini nanti bisa kalian baca ya. Nah ini proses kerja mesin pencarian informasi, ada bagaimana Google itu bisa mencari informasi yang ada di internet ya, sekian juta atau sekian miliar informasi bisa dicari, dan dia mengerti apa yang kita cari gitu. Nah itu ada algoritmanya ya, ada penelusuran, crawling ya, ada pengindeksan atau indexing, pemeringkatan, atau ranking. Nah itu algoritma yang digunakan Google. Ini cara penggunaan mesin pencarian informasi, ya kalian udah tahu lah ya. Ada yang Google Voice juga kan, voice comment. Ini hasilnya ya. Kita bisa filter. Lalu tips penggunaan kata kunci. Nah, ini ada seperti ini. Kalian bisa baca. Mesin pencarian informasi untuk tujuan akademik ada Google Cendekia. Kemudian 3 gangguan informasi. Ini mohon maaf, saya ada rapat hari ini. Tadi barusan dihubungin. Nanti topiknya ini atau bahan ini saya share materinya di Adlink ya. Kalian bisa baca terkait dengan materinya. Lalu ini pertemuan pertama karena memang kita tadi kepake ya waktunya untuk berkenalan, kemudian juga mulainya kan agak sedikit terlambat ya. Jadi saya kira untuk pertemuan selanjutnya kita coba on time atau kita tambahkan durasinya lebih panjang gitu ya daripada pertemuan hari ini. Mungkin itu ya pertemuan hari ini. Nanti topiknya materinya saya akan share. Oh ya, untuk presensi tolong diisi. Oke, karena saya ada acara yang udah ditunggu teman nih. Oke, kurang lebih seperti itu ya pertemuan kita hari ini. Saya rasa cukup. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.